Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Kita buka sama-sama dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Karena kita anak dan ahli waris, kita berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah itu adalah all, semua janji-janji Allah dalam bahasa Inggrisnya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita adalah artinya simpateko, atau yang kita kenal dengan bahasa kita sehari-hari, ketaatan. Jadi di dalam kehidupan ini, ayat ini Paulus berusaha memberitahu kepada kita, Bapak Ibu kalau mau belajar tentang kasih karunia yang sangat komprehensif itu ada di kitab Roma. Mau bahas lagi kasih karunia yang lebih dalam lagi itu di kitab Galatia. Nah, dia tidak akan ada lagi bersama dengan murid-muridnya. Jadi dia tahu betapa sulitnya manusia untuk menghadapi kehidupan saat itu, dia tahu, dan juga sampai hari ini. Itu sebabnya dia mulai katakan kepada Thomas, karena kamu telah lihat aku, kamu percaya. Tetapi diberkatilah orang, sebenarnya itu kata diberkati atau berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, yang kita hari ini tidak lihat Yesus secara fisik namun kita percaya. Dan kita harus mendengar suaranya Dia pun tidak audible. Lewat firman, lewat suara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi karena itu yang kita alami hari ini, Dia selalu menyatakan kuasanya supaya kita akan deklarasi itu semua karena Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata gitu loh. Jadi Dia akan terus kasih tunjuk sama kita. Nah, sebelum Dia naik ke surga dan Dia akan jadi maha hadir setelah itu. Paulus kemudian setelah kehidupan Yesus naik surga, Paulus mulai menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan dan sampai kepada kitab-kitab yang kita bisa baca 3/4 maksud saya dari perjanjian baru itu ditulis oleh dia. Dan bahkan dia katakan begini, kamu nih anak, itu adalah posisi yang tidak akan pernah bisa digagalkan. Kamu tuh ahli waris. Dan itu semuanya adalah rangkaian-rangkaian yang Yesus sudah ajarkan waktu dia misalnya ajarkan tentang anak terhilang. Anak terhilang itu melepaskan sebuah akses kepada bapaknya, kepada kepemilikan. Ya, saya sudah pernah bahas di tempat ini. Itu sebabnya si bungsu ketika pisah dari bapaknya, dia mengatakan berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Itu perkataan daripada si bungsu ketika dia pergi, perumpamaan tentang anak yang terhilang. Berikan harta milik kita itu akses, dia tahu bahwa sebenarnya apa yang menjadi milik Bapa punya saya, karena saya adalah anak. Tetapi dia memisahkan dirinya, dia deklarasi independen daripada Tuhan, daripada Bapaknya, daripada sumbernya. Dan itu yang sangat mengerikan ketika manusia merasa memiliki, tidak perlu Tuhan. Akhirnya semua yang menjadi ampas makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Waktu dia pergi ke negeri yang jauh. Itu artinya adalah semua nilai-nilai dunia yang dianggapnya baik sama manusia, itu adalah ampas sebenarnya. Ampas yang menjadi makanan babi, itu yang kelihatan menarik akhirnya. Akhirnya kehabisan semuanya, dia akhirnya balik lagi sama bapaknya. Dan itu adalah sebuah perumpamaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Itu nanti waktu dia pulang dikasih apa? Dikasih kasut, dikasih sepatu, dikasih baju jubah, dikasih cincin. Itu adalah lambang-lambang daripada righteousness, kebenaran dan lain sebagainya. Itu detail saya bahasnya di situ. Ya, itu adalah gambaran daripada seseorang yang tidak lagi mau jadi anak. Dan itu sangat bahaya akhirnya. Ya, anak, ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Nah, kemudian akan menerima janji Tuhan ketika kita taat. Ya, kita hari ini kita harus paham, kita hari ini taat karena kita sudah dilayakan. Kenapa saya perlu taat? Karena Tuhan mau titipkan banyak perkara besar dalam hidup ini. Karena semuanya diukur dari kedewasaan rohani kita. Makin dewasa, makin dititipkan perkara besar. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya grow in grace, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan.
Itu maksudnya, jadi percaya bahwa saya ini anak, saya ahli waris, saya punya hak penuh atas janji Tuhan. Ya, ketika kita mengerti ini dengan benar, kita akan mengerti akhirnya Yakobus 1 ayat 2. Karena Yakobus 1 ayat 2 ini sebenarnya ayat yang cukup menggelitik dan ini adalah ayat yang kalau kita baca ini cukup nyeleneh kalau kita nggak paham. Karena seolah-olah sepertinya dia ngeledek kita gitu ya. Coba lihat ya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan aneh. Jatuh ke dalam pencobaan disuruh berbahagia gitu, disuruh bersuka cita. Bahkan kalau bahasa saya, kalau saya akhirnya mengerti ini adalah tersenyum aja deh gitu. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ternyata kata pencobaan di situ bahasa Inggrisnya adalah trials. Trials itu artinya ujian. Ujian artinya adalah peirasmos. Peirasmos artinya adalah mengalami Tuhan. Jadi rupanya Yakobus lagi beritahu kepada kita, kalau kamu jatuh atau kamu masuk, itu sebenarnya kata masuk ya, peripipto itu artinya, masuk ke dalam sebuah pergumulan hidup atau proses, kamu tersenyum aja. Kamu berbahagia aja, kenapa? Itu adalah kesempatan kamu mengalami Tuhan. Itu maksudnya. Jadi waktu dia tulis ini, akhirnya kalau kita berhadapan sama masalah, pastikan kita ngalami Tuhan, dan pastikan kita berubah. Itu yang nomor satu. Setelah itu nanti urusan Tuhan, masalahnya itu urusan Tuhan. Ya. Saya waktu terbaring sakit di rumah sakit dan waktu malam hari saya bilang sama istri saya setiap jam 9 malam dia harus kembali ke tempat apartemen teman kami ini menyediakan apartemen. Waktu itu saya dirawat di Singapura, jadi teman kami dengan berbaik hati memberikan tempat untuk istri saya bisa tidur. Jadi saya bilang sama dia, kamu jangan tidur di sebelah saya, kamu jangan tidur di rumah sakit, nanti kamu ikutan sakit. Kamu pulang, kamu istirahat. Jam 9 kita sudah sepakat dia akan pulang ke tempat temannya itu, dia akan balik besok jam 11 siang. Saya bilang sama dia, kamu tidur sebanyak-banyaknya, setelah itu nanti kamu balik lagi ke sini, kalau bisa kamu masakin atau beliin aku makanan, karena saya nggak bisa makanan rumah sakit. Jadi waktu dia pergi di malam hari, itu cuma saya dengan bunyi mesin yang ada di sebelah saya. Karena waktu saat itu di dada saya dibolongin, Bapak Ibu sudah pernah saya kasih tahu kesaksiannya, ada 3 selang yang masuk ke dada saya. Yang pertama adalah selang NaCl seperti biasa, selang infus. Yang kedua adalah transfusi, yang ketiga adalah kemo. Itu nancep di dada saya dan itu masuk ke mesin regulator dan mesin regulator itu berbunyi nit, nit, nit setiap detik. Dan kalau malam hari saya katakan kepada suster, jangan masuk ke kamar, saya mau istirahat. Kalaupun ada apa-apa nanti saya panggil aja. Jadi di malam hari, di keheningan malam, cuma saya keheningan malam itu dengan bunyi mesin regulator itu. Saya seringkali pegangan sama selang itu. Selagi saya berdoa, saya mendengar suara Tuhan sangat jelas. Sangat jelas. Terus kemudian saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih gak dari dulu ngomong ke saya seperti begini? Kenapa baru sekarang jelas banget suaranya? Tiba-tiba ada suara Roh Kudus bilang gini, dari dulu juga ngomong kali, kamu aja gak pernah dengar. Karena pikiran kamu klaster, penuh dengan kesibukan sana sini. Dari dulu aku gak pernah stop bicara, kamu aja gak dengar. Di hari itu saya sadar, di hari itu banyak pertobatan yang terjadi di tempat tidur saya malam hari itu. Dan seterusnya. Dan perlahan-lahan saya mulai bilang, oke Tuhan, ada hal-hal yang setelah ini harus saya stop. Terlalu banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Saya masih terlibat di yayasan, masih berkhotbah, dan ada hal-hal yang Tuhan akhirnya kasih tahu sama, yang ini kamu harus stop. Ini prioritas kamu, yang ini kamu harus selesai. Udah chapter baru dalam hidupmu. Jangan klaster pikiranmu. Aku tahu kamu mau kerja buat aku. Tapi ini nggak perlu, ini udah chapter yang baru. Aku udah bicara sama kamu 2 tahun yang lalu, tiba-tiba saya mulai ingat, oh iya ya 2 tahun lalu Tuhan udah mulai bicara, itu makin jelas hari itu. Dan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang dia singkapkan pada hari itu, malam-malam itu. Dan saya tulis dan satu persatu kejadian. Ya. Terlalu banyak, nanti satu persatu nanti saya akan bagikan. Ya. Jadi di situ akhirnya saya mulai mengerti, saya mulai tersenyum. Iya Tuhan, aku ngalamin Tuhan. Di dalam semua pergumulan hidup. Itu sebabnya Yakobus katakan, bersukacitalah, berbahagia. Kalau bahasa saya tersenyum aja, karena kita akan ngalamin Tuhan.
Ingat, sakit penyakit bukan dari Tuhan, kecelakaan, mara bahaya, semua bukan dari Tuhan. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah penuh dengan kegelapan. Ketika hal-hal itu terjadi, ingat bahwa Tuhan lagi beracara, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menolong, dan lain sebagainya. Kita selalu ada di dalam tangan Dia, dan Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Penulis Mazmur mengatakan ketika kita bangun pagi, Dia masih ada, itu bahasa aslinya. Jadi berarti ketika saya tidur, selagi saya tidur, Dia selalu ada, tidak pernah tinggalkan kita. Itu Tuhan. Tetapi kenapa manusia masih suka bicara begini, saya nggak rasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak bisa dirasakan sampai perasaan. Sesekali perasaan kita tersentuh. Tetapi kita harus paham bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus menilai hadirat Tuhan dengan iman. Dia selalu ada. Itu sebabnya ya, seringkali kalau kita tidak mengucap syukur, itu adalah siasat daripada iblis untuk memalingkan wajah kita dari hadirat Tuhan. Supaya yang kita lihat adalah masalah. Akhirnya kita komplain sama Tuhan, kita komplain sama orang lain, kita komplain sama diri sendiri, kita nggak sadar bahwa Tuhan ada. Itu sebabnya masuk ke dalam pintu gerbang untuk menghampiri hadirat Tuhan dengan sesuatu password yang sangat luar biasa di Mazmur 100. Dengan ucapan syukur. Jadi setiap kali kita ngucap syukur, kita sedang memalingkan wajah kita dan kita sadar bahwa Dia selalu ada di situ. Itu ucapan syukur. Makanya ucapan syukur kuasanya luar biasa. Di dalam ucapan syukur kita berubah. Di dalam ucapan syukur kitanya tenang. Di dalam ucapan syukur walaupun ada badai, kita makin sadar bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Itu kuasa daripada thanksgiving, daripada ucapan syukur. Ya. Coba lihat Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7, ayat 14. Kalau kita sudah mengerti Yakobus 1 ayat 2, kita akan harusnya paham Matius 7 ayat 14. Firman Tuhan katakan begini, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jalan menuju kepada kehidupan itu sempit. Jalan menuju kepada kehidupan itu sempit. Sedikit orang mendapati itu maksudnya nggak banyak orang suka sama jalan sempit. Oke. Saya nggak tahu kalau istilah di Cirebon, mungkin sama juga ya. Kita kalau di Jakarta ada istilah namanya jalan tikus, sama lah pasti ya. Jalan tikus berarti jalan kecil. Ya, kalau di rush hour, kalau di waktu-waktu yang lagi penuh sesak dengan mobil, berangkat kantor, jam pulang kantor, kalau saya lagi harus ada aktivitas, biasanya saya nyalain Google atau Waze. Supaya saya tahu jalan yang paling cepat lewat mana, karena alternatif jalan di Jakarta terlalu banyak. Bahkan tolnya aja kita warga Jakarta udah nggak hafal, terlalu banyak udah tolnya. Jadi minta jalan alternatif. Sering kali saya dimasukin ke jalan tikus, jalan sempit, untuk menghindari macet. Di dalam jalan yang sempit, saya nggak bisa ngebut. Saya harus belajar sabar di jalan yang sempit. Betul? Bapak Ibu juga kalau ngalamin hal yang sama ya. Harus sabar, kalau nggak sabar saya bisa nabrak ayam, anak kecil, pedagang, motor dan lain sebagainya. Pasti rame jalan-jalan seperti begitu. Harus sabar, harus hati-hati. Orang yang nggak sabar, orang yang nggak hati-hati, itu adalah orang yang ada di jalan tol. Karena kecelakaan terbanyak memang terjadi akhirnya di jalan tol, bukan di jalan sempit. Dan kemudian saya pernah di jalan sempit, 200 meter lagi itu jalan raya. Mobil pada lancar banget di situ. Hati saya gimana? Pengen buru-buru ke situ. Tiba-tiba nggak bisa gerak karena ada motor parkir agak ke tengah. Harus dipanggil orang yang dari dalam rumah, harus nunggu. Kesel nggak? Kesel. Karena udah ngelihat jalan raya. Kalau nggak lihat jalan raya mungkin nggak kesel. Karena 200 meter lagi itu jalannya udah lancar gitu. Seringkali di dalam kehidupan ini kita dibentur-benturkan sama iblis. Dengan orang-orang yang kelihatannya hidupnya lancar-lancar aja gitu. Dan kita dengan bahasa kita yang kurang dewasa kita ngomong gini, Tuhan kenapa mereka diberkati saya tidak. Saya mau beritahu kepada kita semuanya. Justru kita yang sedang diajar sabar. Kita yang sedang diajar hati-hati. Kita yang sedang diajar untuk tidak banding-bandingkan diri dengan orang lain. Justru kita yang sedang diberkati Tuhan. Kenapa? Kita sedang diubahkan sama Tuhan karakternya. Kita sedang diubahkan karakternya karena ada perkara besar menanti yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Kalau Yusuf tahu bahwa dia harus melewati banyak hal yang gak enak dalam hidupnya, dia pasti bilang apa? Gak mau Tuhan. Tuhan biarkan itu semua terjadi sebagai proses dalam hidupnya dia. Karena Tuhan sudah punya rencana yang sangat agung. Dia akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Itulah tujuan-tujuan kehidupan kita semua yang sudah dirancang sama Tuhan begitu indah. Di dalam prosesnya Tuhan mau ubahkan hidup kita. Pastikan itu terjadi. Pastikan kita ngalami Tuhan.
Makanya mata rohani ini harus diubah. Mata rohani harus betul-betul dibersihkan. Harusnya hari ini kita mengatakan bahwa Tuhan terima kasih, hari esokku sangat indah. Walaupun aku belum lihat. Aku lihat kesembuhan Tuhan, aku lihat pemulihan dalam hidupku. Walaupun aku belum lihat. Aku mengatakan ini berdasarkan janji-janji Tuhan. Seringkali karena jendela mata rohani kita kotor, kita nggak lihat kebaikan Tuhan. Kita lihat keburukan orang lain makan. Minta sama Tuhan bersihkan jendela mata rohani kita. Itu sebabnya 12 pengintai yang balik. 12-12-nya lihat raksasa. Yang 10 bilang gini sama bosnya, bos gak mungkin bos, dia raksasa bos, gak mungkin kita menang. Yang 2 balik lihat hal yang sama juga kan. Dia bilang, bos, betul bos, dia besar. Mereka mengerikan, tapi Tuhan kita lebih besar bos. Akhirnya kita gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, pernah dengar? Gak pernah dengar. Itu nama-nama 10 pengintai yang ada di bilangan 13. Karena mereka bukan pahlawan iman. Tapi masih ada 2 nama yang kita masih dokumentasikan sampai hari ini. Siapa? Yosua dan Kaleb. Karena mereka adalah pahlawan iman. Mata rohaninya dibersihkan sama Tuhan. Ya. Saya akan tutup dengan kesaksian ini ya. Saya udah memberitahu kepada Bapak Ibu tentang kesaksian kesembuhan saya. Dan layernya terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Yang satu-satu harus saya share satu-satu. Ya. Saya ini menikah sama orang yang logika tinggi. Istri saya ini logika tinggi udah. Dan orangnya gercep, orangnya pokoknya salah satu orang yang terpandai saya pernah ketemu dalam hidup saya. Ya, saya ini lulusan S2 summa cum laude, jadi saya suka belajar orangnya. Bagi saya istri saya ini orang yang salah satu yang terpandai yang saya pernah ketemu dalam hidup saya. Orangnya gercep minta ampun. Jadi kalau ngomong tuh tektoknya emang ya hebat lah, saya harus akui. Karena logikanya tinggi. Dan apapun yang dia taruh pikiran di situ, dia bisa kerjain. Dia selalu punya motonya begitu. Jadi akhirnya apa? Imannya kurang. Dan akhirnya Tuhan bentuk dia. Ya, waktu saya sakit, polis asuransi saya beberapa bulan sebelum itu ditutup sama dia. Karena dia bilang gini, gak relevan saya buka yang baru aja. Selagi buka yang baru, asuransi itu kan ada masa tunggu 90 hari kalau di asuransi saya. Tiba-tiba saya didiagnosa sakit dan saya jatuh sakit tiba-tiba ketahuan semuanya hari ke-76. Itu apa enggak dia mukul-mukul kepalanya sendiri? Begitu penyesalan yang luar biasa, berarti apa? Saya nggak di cover sama asuransi. Kalau masih ada asuransi yang lama tuh di cover pastinya kan. Oh dia nangis-nangisnya. Kok aku sebodoh itu katanya. Terus bahkan dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalaupun suami saya harus sakit, kenapa nggak 14 hari lagi? 14 hari lagi ke cover nih Tuhan. Ini percuma dong Tuhan saya buka asuransi. Oh dia mulai kesel akhirnya. Singkat cerita ya. Saya udah akhir tahun, saya nggak bisa didiagnosa di Jakarta karena dokternya harus liburan, harus tunggu, sementara kondisi saya makin ngedrop. Saya dilarikan ke Singapura. Sampai di sana, saya udah pernah saksikan, diagnosa keluar tanggal 2 Januari 2019. Terkena acute myeloid leukemia. Leukemia akut, kanker darah akut. Saya hanya diberikan 3 bulan untuk hidup, divonis 3 bulan. Waktu saya berhadapan sama dokter, saya bilang gini, dok apa yang harus saya lakukan? Dalam 5 hari Bapak udah harus di kemo. Hari keempat dari hari ini Bapak sudah harus masuk rumah sakit. Terus ini posisi di Singapura. Saya bilang, dok saya harus pulang ke Jakarta. Karena saya harus antar anak saya yang kedua nih masih harus sekolah, harus pulang sekolah. Harus pulang dan sekolah. Kemudian dia bilang gini, Pak pastikan Pak dalam hitungan 4 hari masuk rumah sakit. Sebelum saya pulang, saya sempat nanya sama dia. Saya nggak berani nanya biayanya, saya tanya DP-nya, saya nggak berani nanya biaya. Saya tanya DP berapa dok kalau di sini? Dia sebut angkanya. Saya pulang, saya bilang sama istri saya, kita berdoa. Jangan masukin sosial media, saya paling anti sama gitu-gituan. Jangan kasih tahu siapa-siapa, cuman keluarga sama sahabat saya yang tahu. Saya bilang Tuhan, kalau DP-nya ada, saya berobat di Singapura, kalau enggak Jakarta aja. Dalam hitungan 3 hari, DP itu ada dari rekening saya. Orang yang kasih juga nggak tahu, persis jumlahnya. Jadi saya bilang gini sama istri saya, ini mujizat Tuhan sudah kasih. Berarti kita berangkat, ini tanda kita berangkat. Istri saya karena logika tinggi bilang gini, ntar sisanya gimana? Saya bilang kita minta DP sama Tuhan bukan sisa. Dari kemarin juga kita minta DP. Kalau Tuhan udah mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah, yuk kita berangkat, saya bilang gitu. Akhirnya kita berangkat. Perjalanan iman itu selalu ngeri-ngeri sedap ngeri gitu ya. Berangkat nih kita, berangkat saya ambil kamar paling murah, kamar yang berempat, paling murah. Masuk ke kamar yang berempat, saya muntah-muntah karena bau makanan orang-orang yang pada makan di sebelah saya. Akhirnya kami request,
kamar yang sendirian. Karena di websitenya ada kamar isolasi tanpa jendela, harganya murah. Sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Bukan VIP soalnya. Saya bilang saya mau dong kamar yang sendirian itu, dokternya bilang apa? Udah penuh Pak, itu populer banget kamarnya soalnya. Murah soalnya. Ya udah telat Pak, ya udah nggak apa-apa, saya ngucap syukur aja, bilang sama istri saya. Kita ngucap syukur, tenang, Tuhan tahu yang terbaik. Bener, dalam hitungan 5 jam suster masuk ke kamar saya. Suster bilang gini, Pak, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung. Kamar apaan tuh? Suite room Pak namanya. Itu kalau di hotel presidential suite. Maksudnya apa? Di rumah sakit ini ada VIP, VVIP, presidential suite. Nggak mau. Saya nggak pesan kamar gituan, bayarnya gimana? Suster nggak ngerti. Susternya bilang, Bapak yang nggak ngerti. Saya lagi jelasin, tunggu dulu. Pak, Bapak dikasih kamar itu, bayarnya yang kamar sendiri tadi tuh yang murah itu Pak. Oh ya kalau gitu mau, saya bilang gitu. Dikasih kamar suite room, bayarnya yang murah. Bayar yang kamar sendirian itu. Kok bisa gitu? Udah Pak, pokoknya rumah sakit udah kasih, dokter soalnya kasihan sama Bapak. Udah Bapak dikasih, cepat pindah Pak. Dia bilang cepat pindah. Istri saya lagi di bawah. Lagi beli makanan. Saya masuk ke rumah sakit udah dengan kursi roda, udah gak bisa napas. Karena darah merah udah mulai habis, udah pakai oksigen. Saya gak tahu gimana, dapat kayak hormon adrenalin, saya bisa ngepakin barang, saya tarik tuh koper. Dari kamar yang berempat tuh menuju kamar nomor 3. Suster panik dong. Kursi roda, kursi roda. Saya juga bilang minggir, minggir. Saya bilang gitu. Kenapa saya buru-buru? Karena supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Lama-lama ntar rumah sakit ganti pikiran dikasih kamar suite, udah cepetan pindah. Saya masuk ke kamar itu, saya buka toiletnya, karpet semuanya. Sampai dalam hati gini, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Karpet semuanya. Singkat cerita ya. Saya dirawat di situ, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya menghadapi momen-momen kritis. Hampir meninggal dan lain sebagainya. Dalam hitungan 1 bulan, 10 dokter tidak bisa menemukan sel kankernya hilang. Saya disembuhkan dalam hitungan 1 bulan. Beberapa bulan setelah itu saya masih dirawat, akhirnya jadinya 2,5 bulan di situ. DP yang kami bawa di awal, dalam 2 hari udah habis. Jadi bisa bayangin mahalnya rumah sakit itu. Waktu hari terakhir mau ngecek tagihan, kita sampai perjamuan 2 kali. Saking deg-degan gitu. Tuhan berikan kami ketenangan. Terus hari terakhir udah mau pulang, istri saya ke bawah ngecek. Gak naik-naik. Pas naik juga pas buka pintu mukanya begini. Kan makin panik saya, aduh ada apaan? Berapa tagihannya? Dia jalan pelan-pelan, dia duduk di sebelah saya. Dan dia hanya bisa berbisik, katanya rumah sakit udah lunas. Gimana caranya? Ada 80 orang yang datang besuk saya. Sepertiganya saya nggak kenal dari gereja-gereja lokal. Mereka nabur katanya. Dan katanya pihak rumah sakit bayarnya bahkan kelebihan. Saya pulang ke Indonesia bukan sekedar membawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai kami bisa punya kesempatan untuk nabur bagi orang-orang yang sedang sakit. Saya ketemu teman saya yang lagi sakit di Pineng, lagi sakit jantung di mana. Saya bilang sama istri saya, tabur. Ini uang dari Tuhan, sisanya tabur. Buat orang-orang teman-teman yang sedang sakit. Di hari terakhir udah mau pulang, saya mau beli tiket masuk Traveloka, mau ambil tiket yang paling murah. Saya masih ingat tuh harganya 600.000. Mau diklik, telepon bunyi. Temennya istri saya ngomong gini, telepon, Ci, lu kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Jangan, katanya. Kenapa? Gue ini frequent flyernya SQ, Singapore Airlines. Lu tahu kan gue keliling dunia tiap tahun. Gue mileage gue kebanyakan. Gue punya jatah tiket gratis banyak banget, 2 bulan lagi angus. Sayang dong, gue kasih lo aja katanya. Jadi dalam hitungan setengah jam, ada email masuk, kami berdua pulang naik business class. Saya duduk di business class, ada suara ngomong gini, dari hal kecil sampai hal besar, aku selalu perhatikan. Kenapa? Karena kamu anak, kamu ahli waris, dan kamu orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Sebagai penutup, waktu saya pulang, istri saya diubahkan Tuhan. Yang tadinya logika tinggi, dia bilang ada dimensi yang namanya iman. Dia sampai nangis senangis-nangisnya sepanjang proses itu. Waktu saya pulang, orang-orang bilang, Bill, lu mendapatkan mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan itu Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Tetapi perubahan karakter memerlukan respon daripada kita.
Itu sebabnya ketika berhadapan sama pergumulan hidup, pastikan kita berubah, pastikan kita ngalamin Tuhan. Nanti segala-galanya baru ditambah-tambahkan sama Tuhan. Persoalan kita milik Tuhan, bukan punya kita. Itu sudah kita serahkan sama Tuhan, hidup kita harusnya tenang. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.